Shalom, perkenalkan nama saya Okrista Dea Johana Goni, NIM 2314 2011152, kelas A4, semester 2, jurusan keperawatan. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang penyakit glomerulonefritis. Penyakit glomerulonefritis adalah suatu penyakit ginjal yang ditandai dengan peradangan pada glomerulus yang merupakan unit penyaring darah di dalam ginjal. Glomerulus berfungsi untuk menyaring darah dan membuang zat-zat sisa serta kelebihan air dari tubuh melalui urin. Pada penyakit glomerulonefritis ini terjadi kerusakan dan peradangan pada glomerulus sehingga kemampuan ginjal untuk menyaring darah dan membuang zat-zat sisa menjadi terganggu. Hal ini dapat menyebabkan berbagai masalah seperti 1. Kebocoran protein dari darah ke dalam urin. 2. Penumpukan cairan di dalam tubuh. 3. Peningkatan tekanan darah. 4. Penurunan fungsi ginjal secara progresif. Penyakit glomerulonefritis dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti infeksi, penyakit autoimun, atau paparan terhadap zat-zat toksik. B. Etiologi penyakit. Etiologi penyakit glomerulonefritis dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain: pertama, infeksi; kedua, penyakit autoimun; ketiga, penyakit genetik; keempat, paparan zat toksik; kelima, kondisi lain. C. Manifestasi klinis. Manifestasi klinis glomerulonefritis dapat bervariasi tergantung pada bentuk dan penyebabnya. Namun secara umum dapat meliputi: pertama, gejala umum. 1. Kelelahan dan malaise. 2. Anoreksia. Ketiga, demam. Kedua, gejala terkait gangguan ginjal. Pertama, edema atau pembengkakan pada wajah, tungkai, atau seluruh tubuh. Kedua, hipertensi atau tekanan darah tinggi. Ketiga, oliguria atau produksi urin yang sedikit. Keempat, hematuria atau darah dalam urin. 5. Proteinuria atau protein dalam urin. Ketiga, gejala terkait komplikasi. Pertama, uremia. Kedua, gangguan elektrolit seperti hiperkalemia. Ketiga, anemia. Keempat, penyakit kardiovaskular seperti gagal jantung. D. Tanda dan gejala penyakit glomerulonefritis termasuk: pertama, urin berwarna merah muda atau kola dari sel darah merah dalam urin Anda. Kedua, urin berbusa atau berbuih karena kelebihan protein dalam urin. Ketiga, tekanan darah tinggi atau hipertensi. Keempat, retensi cairan atau edema. Kelima, buang air kecil lebih sedikit dari biasanya. Keenam, mual dan muntah. Ketujuh, kram otot. Kedelapan, kelelahan. E. Patofisiologi penyakit. Glomerulonefritis. Patofisiologi terjadinya glomerulonefritis sampai sekarang belum diketahui secara pasti. Akan tetapi, beberapa studi telah menyimpulkan bahwa penyebab terseringnya terjadi glomerulonefritis adalah respon imun. Glomerulonefritis merupakan suatu proses kompleks yang pada umumnya berkaitan dengan respons imun, humoral, maupun sel mediated. Patofisiologi dasar dari glomerulonefritis adalah deposisi kompleks antigen antibodi pada membran besar glomerular. Secara kasat mata, ginjal akan tampak membesar hingga 50%. Secara histopatologi, terlihat infiltrasi sel polimorfonuklear dan edema pada sel ginjal. F. Hasil pemeriksaan laboratorium tidak normal. Pertama, protein urea. Pasien dengan glomerulonefritis biasanya mengalami kebocoran protein dari glomerulus ke dalam urin sehingga kadar protein dalam urin akan meningkat. Kedua, hematuria. Sel darah merah dapat lolos melewati glomerulus yang rusak
sehingga ditemukan adanya darah dalam urin. 3. Penurunan laju filtrasi glomerulus atau LFG. Kerusakan pada glomerulus akan menurunkan kemampuan ginjal untuk menyaring darah sehingga LFG akan menurun. Keempat, peningkatan kadar ureum dan kreatin darah. Penurunan fungsi ginjal akan menyebabkan peningkatan kadar ureum dan kreatinin dalam darah. Kelima, hipoalbuminemia. Kebocoran protein dari glomerulus dapat menyebabkan penurunan kadar albumin dalam darah. Keenam, peningkatan kadar kolesterol dan trigliserida. Gangguan fungsi ginjal dapat menyebabkan gangguan metabolisme lemak, sehingga kadar kolesterol dan trigliserida meningkat. Ketujuh, pemeriksaan laboratorium ini penting untuk menegakkan diagnosis glomerulonefritis dan menentukan derajat keparahannya. Penanganan yang tepat sangat diperlukan untuk mencegah komplikasi lebih lanjut. G. Pengobatan glomerulonefritis. Pertama, pengobatan berdasarkan penyebab. 1. Jika disebabkan oleh infeksi, maka akan diberikan antibiotik atau antivirus. Kedua, jika disebabkan oleh penyakit autoimun, maka akan diberikan obat imunosupresan. Ketiga, jika disebabkan oleh paparan zat toksik, maka akan dihentikan paparan tersebut. Kedua, pengobatan simptomatik. 1. Diuretik untuk mengurangi edema. Kedua, antihipertensi untuk mengontrol tekanan darah tinggi. Ketiga, antiproteinuria untuk mengurangi kebocoran protein dalam urin. Keempat, suplemen vitamin dan mineral untuk mencegah komplikasi. Ketiga, terapi pengganti ginjal. 1. Dialis. Kedua, transplantasi ginjal jika fungsi ginjal sudah gagal total. Keempat, pengobatan lain. 1. Pembatasan asupan protein, natrium, dan cairan untuk mengurangi beban kerja ginjal. Kedua, olahraga ringan untuk manajemen stres untuk menjaga kesehatan. Pengobatan glomerulonefritis harus disesuaikan dengan penyebab, stadium penyakit, dan juga kondisi pasien. Pengawasan dan perawatan medis yang ketat sangat penting untuk mencegah komplikasi dan memperlambat progresif penyakit. Itulah penjelasan singkat dari saya. Saya ucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan kepada teman-teman sekalian yang baru lulus dari sekolah SMA ataupun SMK, marilah bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.